Pak Kunchoro, kembali mengenai elektabilitas ya. Tadi kan Anda juga sempat menyinggung dan juga kita ketahui bersama Anies ini menjadi tiga besar bersama nama lain seperti Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Anda dan juga teman-teman sebagai relawan, ini bagaimana cara untuk menjaga elektabilitas dari seorang Anies Baswedan ini, terutama untuk relawan yang Anda bentuk. Ini kan berpusat di kota Solo seperti itu, dan bahwasanya di kota Solo ini bisa dikatakan disebut kandang banteng seperti itu. Anda seperti apa yang Anda lakukan? Iya, untuk Sobat Anies Nasional ini kan memang awal sejarahnya itu kan tujuan utamanya ini adalah kita itu untuk mereduksi ya residu Pilpres 2019 di mana terjadi polarisasi yang sampai terjadi perpecahan, permusuhan berkepanjangan ya. Kita tidak ingin itu terjadi berlarut-larut. Makanya ketika saya inisiasi Sobat Anies Nasional ini adalah untuk mengurangi itu. Jadi kita bagaimana kita itu bisa berpolitik, berdemokrasi dengan baik ya, bisa bermedia sosial dengan sehat gitu kan. Terus dan kita saling menghargai apapun yang orang punya sikap atau pilihan politik, karena itu memang hak asasi manusia yang memang harus dihormati ya. Sebagaimana hak kita juga ingin dihormati orang. Jadi sejarahnya Sobat Anies Nasional ada seperti itu, dan semangat itu yang ternyata sekarang diadopsi oleh lebih dari seratusan relawan Anies, karena kita memang membangun semangat yang sama. Jadi itu kita memang menghilangkan bahasan cebong kampret 0102 itu kita sudah lupakan ya. Jadi kita saatnya kita membangun bangsa ini dengan segala kemajukannya. Terus kita rangkul semua kelompok, semua individu, karena memang Pak Anies ini kan kita harus bawa ke tengah ya. Jadi bukan hanya ke kelompok hijau, tetapi bagaimana Pak Anies ini bisa diterima di kelompok merah, kuning, biru semuanya. Jadi itu yang menjadi concern kita, supaya Pak Anies ini ketika diterima otomatis dukungan rakyat ini kan makin besar. Dan itu efeknya kan akhirnya ujungnya atas terhadap popularitas Pak Anies yang semakin meningkat. Dan itu kita lakukan terus-menerus setiap sepanjang waktu ya. Jadi dari awal dulu 1 tahun kita dulu deklarasi sampai sekarang, kita alhamdulillah sudah ada di 30 provinsi ya. Alhamdulillah 30 DPW, lebih dari 250 kabupaten kota. Walaupun dulu dari kota kecil, tapi Solo ini adalah epicentrum politik nasional ya. Seperti itu, dan ini akhirnya sekarang banyak relawan hampir 200-an yang sekarang sudah terbentuk dan mempunyai semangat yang sama. Kita satu sama lain itu saling mengisi pasal-pasal perjuangan gitu Mas. Jadi ini yang menjadi harapan besar kita, dan kita yakin Mas Anies nanti akan bisa maju ke depan, walaupun potensi nggak maju kan selalu terbuka ya, seperti yang Mas Agus tadi sampaikan, karena dinamika politik itu berubah detik pun bisa berubah gitu. Tapi kita optimis saja, kita fokus kalau di relawan adalah gerakan membangun dukungan rakyat gitu kan. Baik di lapangan maupun di media sosial, itu yang kita lakukan ya. Kita berjuang dengan dua cara. Kalau di Sobat Nasional itu bagaimana kuat di darat, jaya di udara. Jadi kita membangun kekuatan media sosial juga sebagai sebagai pusat sosialisasi. Bagaimana kita mencerahkan para pengguna media internet ya, yang lebih dari 210 juta saat ini ya, by data seperti itu, yang tersebar di seluruh platform sosial media, karena mereka itu hanya butuh informasi yang benar, tepat, dan berulang-ulang. Jadi kita memang menghindari hujatan, permusuhan, itu kita hindari, karena arah sosialis kita itu bukan untuk mereka. Orang yang membenci itu nggak perlu kita tanggapi kan, tapi bagaimana kita bisa mencerahkan, memahamkan para swing voter, undecided voter, pemilih pemula, milenial, dan para golput itu bagaimana mereka bersimpati, bagaimana mereka mau melihat, menimbang, memutuskan, dan akhirnya mendukung Mas Anies. Harapan kita ketika mereka bisa mempercayakan Mas Anies sebagai dukungannya, otomatis mereka akan menjadi jurkam ya bagi kanan kirinya gitu loh. Jadi itu yang menjadi langkah dan kami dari relawan Sobat Anies Nasional untuk menjaga dan menaikkan elektabilitas Mas Anies supaya makin diterima oleh rakyat di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.